Orang ini diskusi mirip sekali penyampaiannya seperti ceramah almarhum Kiai Haji Zaiduddin MZ. Sungguh lucu sekali bertemu dengan Kristen yang sama sekali buta agama dan tidak percaya dengan kenaikan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara beliau mengingatkan ulama yang lurus dalam agama Islam. Ada nggak orang yang keluar dari Islam, John? Ada, saya katakan banyak, belum nggak banyak amat. Tapi karena apa? Bukan karena ajarannya, tapi karena mungkin faktornya apa? Mungkin karena dari perempuan cantik, bahenol, montok, bodinya Spanyol banget. Tapi mereka belajar, akhirnya menemukan kebenaran di Islam, akhirnya mu'alaf dia. Kenapa kok bisa mu'alaf? Itu pertanyaannya. Apakah menemukan di Islam, kebenaran di Islam, sehingga dia meninggalkan Kristen? Bukankah pendeta itu sudah tinggi sekolahnya? STT, S3, sekolah teologi. Gini ya, itu kan cuma klaim ya. Kamu tadi bilang yang tadi ke langit tadi ya. Saya juga bisa ngeklaim, saya 5 detik sampai dengan Jupiter. Bisa nggak? Bisa. Saya kemarin 5 detik Jupiter, saya main di sana saya seharian. Mabok pagi-pagi kau Ya bukan mabok, dia kan ngeklaim yang dengan saya nggak percaya. Coba buktikan, coba buktikan kalau kau bisa, coba. Assalamualaikum, saya bukan ustazah yang suka mempelajari agama Allah, semua demi kebaikan diri sendiri dan mungkin juga demi kebaikan orang lain. Oleh sebab itu, saat kamu baru bertemu kami, tekan subscribe dan mari kita berteman. Karena dari hidayah, Allah tutup hidayah. Ada nggak orang yang keluar dari Islam, John? Ada, saya katakan banyak, belum nggak banyak amat. Tapi karena apa? Bukan karena ajarannya, tapi karena mungkin faktornya apa? Mungkin karena dari perempuan cantik, bahenol, montok, bodinya Spanyol banget. Bisa jadi. Akhirnya apa? Masuk ke RT 3. Itu bisa jadi. Tapi bukan karena dari ajarannya. Kalau dari ajarannya, jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Jangankan dari ajarannya, masuk akal pun tidak. Ini logika sederhana. Tapi karena apa? Karena mungkin dari faktor tubuh perempuan ini montok, bahenol, udah pokoknya mantap banget lah pokoknya, coy. Ketawa, host. Mana ketawanya? Tinggal sendiri aku sama hostnya. Cemana lah hostnya? Sudah Bang John. Kedua, mungkin karena dari harta. Karena manusia diciptakan oleh Allah bersifat berkeluh kesah. Ini dari hartanya mungkin, itu kayak lumayan juga ya kalau aku nempel di sana ya. Bisa jadi karena hartanya. Tapi bukan karena ajarannya. Kalau dari ajarannya, kalau kita pelajari ajarannya nggak masuk akal. Tuhan kok jadi manusia? Nggak masuk akal. Tapi karena apa? Faktor-faktor yang banyak. Contoh, apakah pendeta itu kekurangan harta? Saya rasa tidak. Pendeta sekolah STT teologi itu bukan kekurangan biaya, bukan kekurangan makan, bukan Bang. Tapi mereka belajar, akhirnya menemukan kebenaran di Islam, akhirnya mu'alaf dia. Kenapa kok bisa mu'alaf? Itu pertanyaannya.
Apakah menemukan di Islam kebenaran di Islam sehingga dia meninggalkan Kristen? Bukankah pendeta itu sudah tinggi sekolahnya, STT, S3, sekolah teologi? Kenapa dia bisa sampai mualaf? Ayo kita mikir, kan begitu. Nah, silakan abang untuk menjawab. Gini ya, itu kan cuma klaim ya. Ya. Kamu tadi bilang yang tadi ke langit tadi ya. Saya juga bisa ngeklaim, saya 5 detik sampai dengan Jupiter. Bisa nggak? Bisa. Saya kemarin 5 detik Jupiter, saya main sana saya seharian. Mabok pagi-pagi kau. Ya bukan mabok, dia kan ngeklaim yang dengan saya nggak percaya. Coba harus buktikan, percaya coba. begitu. Ya coba buktikan kalau kau bisa, coba. Ya itu kan klaim mereka, nyatanya kan nggak begitu. Itu kan atas kehendak Tuhan, gimana? Emang kau siapa? Ya saya bisa ngeklaim juga, saya bisa ngeklaim saya 5 detik nyampe saya ke Jupiter saya. Bapak Kristen yang baik, apa yang dilakukan Nabi bukan hanya sekedar klaim naik ke Sidraha Muntaha, tapi salah satu bentuk mukjizat yang mungkin memang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Oleh sebab itu disebut mukjizat. Kepada teman-teman muslim juga kita tidak bisa menyalahkan mereka. Sebab mereka golongan orang yang tidak percaya, oleh sebab itu umat Islam wajib menunjukkan sebuah mukjizat yang lain agar mereka bisa mengerti. Contohnya mukjizat Al-Quran yang terbaru tahun 2026 yang ditemukan kebenarannya. Bagi ilmuwan oseanografi, batas penyelaman manusia tanpa alat canggih hanyalah hitungan puluhan meter. Di bawah itu, paru-paru manusia akan hancur oleh tekanan hidrostatik. Ketika teknologi kapal selam, kapal baja murni diciptakan di abad ke-20, manusia baru menyadari bahwa kegelapan laut itu tidak terjadi begitu saja. Ia bertingkat, berlapis, dan saling menindih. Cahaya matahari diserap dan dimatikan, spektrumnya satu persatu. Warna merah punah di kedalaman 10 meter, disusul jingga dan kuning. Hingga di bawah 200 meter, semesta air berubah menjadi gulita yang pekat. Namun, kejutan terbesar sains modern bukanlah itu. Di dalam kegelapan total zona afotik, ilmuwan menemukan adanya internal waves, gelombang raksasa bawah laut yang tingginya mencapai ratusan meter. Ombak ini bergulung hebat di dalam bergelapan, terpisah dari ombak permukaan. Bayangkan visualisasinya. Ada ombak raksasa di dasar laut, ditutup oleh jutaan ton air, lalu dilapisi lagi oleh ombak di permukaan. Dan di atasnya, ditutup lagi oleh tebalnya awan hitam di langit. Rahasia oseanografi yang baru terpecahkan dengan teknologi modern ini ternyata telah tertulis rapi, kata demi kata, dalam kitab suci Al-Quran melalui surat An-Nur ayat 40. Allah berfirman, "Au kazzulumatin fi bahril lajjil yakhshahu mawjun min fawqihi sahab." Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Mari kita bedah secara mendalam. Mengapa Allah menggunakan perumpamaan yang begitu spesifik? Di abad ke-7, manusia mengira ombak hanya ada di permukaan karena tiupan angin. Namun, Al-Quran dengan tegas menyebutkan, Maujun min fawqihi mauj, ombak yang di atasnya ada ombak lagi. Ini adalah penegasan mutlak tentang keberadaan internal waves, berabad-abad sebelum sains mengetahuinya. Lalu perhatikan kalimat berikutnya. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Gelap gulita yang tindih menindih. Allah tidak hanya mengatakan laut itu gelap, tetapi gelap yang bertumpuk. Mengapa? Karena hilangnya spektrum warna secara berjenjang tadi. Lalu, Al-Quran memberikan visualisasi yang sangat mengerikan tentang pekatnya kegelapan ini. Idza akhraja yadahu lam yakat yaroha. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir dia tidak dapat melihatnya. Inilah arti mendalam dari surat An-Nur ayat 40. Allah sedang membuat sebuah perumpamaan yang jenius. Lautan dalam yang berlapis ombak dan gulita itu adalah kondisi hati orang-orang yang tersesat. Orang yang kehilangan iman, hatinya akan terkunci dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan keraguan, kegelapan dosa, kegelapan kebingungan, hingga dia kehilangan arah hidupnya. Namun, perhatikan akhir dari ayat yang luar biasa ini. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Bahkan di dasar samudra terdalam yang paling pekat sekalipun, Allah tidak meninggalkan makhluknya tanpa harapan.
ilmuwan menemukan bahwa makhluk hidup di sana didesain dengan kemampuan bioluminesensi. Mereka mampu memancarkan cahaya sendiri dari dalam tubuhnya untuk menembus kegelapan. Jika makhluk di dasar laut saja diberi cahaya oleh Allah untuk melihat jalan, bagaimana dengan kita? Tanpa cahaya iman dari Allah, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita hanyalah jiwa yang sedang tersesat di dasar samudra yang peka. Jika mukjizat Al-Quran ini sampai mengetahui hal yang semestinya tidak diketahui oleh manusia, artinya perjalanan Nabi Muhammad itu benar adanya. Dan siapalah kita ini, orang yang sekolahnya pas-pasan, tidak mempunyai gelar akademis. Bahkan miskin tidak punya apa-apa dibanding dengan para sejarah dan ilmuwan yang mempercayai Al-Quran berasal dari Tuhan. Sungguh memang manusia diciptakan Tuhan untuk berbantah-bantahan. Kalau kau mengklaim kau itu siapa? Masalahnya. Ya saya nggak Kau- klaim, saya diutus Tuhan. Diutus Tuhan, saya itu 5 detik sampai saya ke Oke, planet Jupiter kalau sana. kau memang berani mengklaim pernah sampai ke Jupiter, coba tunjukkan apakah ada kehidupan di dunia Jupiter itu. Malah di Ya itu Jupiter. dia yang saya bahas. Itu klaim kamu kan yang tadi ke langit tadi kan. Iya, kalau Emang saya saya bisa percaya sama menerangkan omongan kalau bahwasanya Rasulullah pernah sampai keluar di batas manusia. Ya itu kan Tapi klaim. kalau saya bisa menerangkan, tapi Anda bisa nggak menerangkan bahwasanya Anda mengklaim pernah sampai ke planet Jupiter? Ya, saya Bisa nggak kemarin- menerangkan di planet Jupiter itu ada apa aja? Ada domba, ada gajah, ada babi, ada anjing di sana atau apa? Ada, Saya bisa kemarin menjelaskan? habis dari Jupiter saya. Iya, Dan mana? Dan anak buah saya percaya saya di Jupiter. Iya, mana buktinya? Ya buktinya Apa nggak ada yang faktanya? saya klaim. Fakta survei membuktikan. Kamu tahu ngeklaim nggak sih? Iya, kau tahu kan mengklaim dirimu sendiri bahwasanya aku asem, kurang ajar, pahit, kecut, pernah sampai ke Jupiter. Nggak, kamu kan tadi kan bilang saya klaim itu kan yang kamu omongin itu kan hanya klaim kamu doang kan. Klaim Tapi aku umatnya bisa aja, kan? membuktikan bahwasanya memang benar-benar Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha. Saya nggak percaya. Kamu nggak percaya? Oke, nggak percaya nanti saya Itu memberikan bohong satu itu. alasannya. Loh, Tahayul. iya, kalau kamu memang tahayul, menurut kamu tahayul nggak apa-apa. Nanti aku jelasin. Sekarang aku minta pembuktianmu. Kalau kamu pernah sampai ke planet Jupiter, apa oleh-oleh yang kau dapat dari planet Jupiter? Entah itu kodok, entah itu kadal, entah itu Ada teman buaya. saya kalau nggak Apa? percaya, saya tuh diutus Tuhan ke Jupiter. Mana? Terbang saya 5 detik nyampe. Ya mana? Ya itu ibaratnya klaim kamu Ya itu. mana? Saya bisa klaim bahwasanya Asem ini anak saya, bukan anak bapakmu. Bisa aja, kenapa Karena nggak yang bisa? menghamili mamamu saya. Ya bisa Klaim, aja, nggak apa-apa klaim. dong. Iya kan? Hanya klaim saya kan, bahwasanya Asem itu anak saya. Kemarin mamamu saya itu di pagar-pagar itu klaim kan, nggak apa-apa kan? Itu kan asumsi kan, ya nggak masalah, no problem. Ya mana faktanya kalau kamu pernah sampai ke Jupiter? Mana faktanya? Kamu nggak paham ya? Kan saya bilang itu klaim saya. Klaim bohong Iya, saya. klaim itu harus ada pembuktian. Tahu goblok kamu ya? Klaim Kamu itu yang goblok. Kamu pernah sampai kepada Jupiter? Mana faktanya? itu kan klaim. Ya ampun. Kalau saya Rasulullah pernah sampai ke Sidratul Muntaha, saya bisa jelaskan. Ya itu kan klaim, nggak semua orang percaya toh. Iya, tapi ayo kita bandingkan, masuk nggak dalam logika manusia? Ya Tapi ini saya ke Jupiter pakai logika kamu saya. mengklaim bahwasannya kamu pernah sampai ke Jupiter. Mana faktanya? Kalau saya bisa menjelaskan dengan ayat Al-Quran. Ya ini kan klaim Saya saya, tidak menyimpang gimana dari sih? ayat Al-Quran. Kan saya Ayo. ngeklaim, kan saya ngeklaim. Iya, Kan mana? saya buat di diary saya. Iya mana? Saya asem. Aduh, mak. Hidup Jokowi! Mana faktanya? Kalau saya bisa membuktikan bahwasanya Rasulullah memang pernah sampai ke sana dengan ayat, mana kamu buktinya? Dan survei itu membuktikan kita bisa. Ayo, Survei apa? Survei ngibul apa gimana? kalau kamu mengklaim itu ngibul, kita bisa survei membuktikan.
Tapi saya kamu ngibul, mana? Pak. Saya kan emang ngibul dari tadi. Loh. Saya ngibul, saya itu ke planet Jupiter 5 detik terbang. Saya kan ngibul. Kita bicara fakta, ini bicara ngibul. Gimana sih Bang? Ya, itu Gimana lagi? itu temu itu ngibul aslinya. Berarti anak bapakmu itu ngibul sama mamakmu. Hah? Hah? Berarti saya klaim kamu itu bukan anak bapakmu. Jangan-jangan kau hasil anak keroyokan. Gak masalah. Enggak, kan begini. Kau hasil ngibul kan? Jangan-jangan kau bukan hasil bapakmu. Jangan-jangan kau hasil anak keroyokan. Ya gak masalah, terserah, itu kan pendapatmu. Loh, saya klaim kan? Ya gak apa-apa. Saya klaim. Oke, sip, mantap. Jangan-jangan kau hasil anak keroyokan. Gak masalah, gak masalah. Oh, nggak masalah. Benerin berarti. Bener. Kau hasil anak keroyokan. Ya gak masalah, itu kan asumsimu. Enggak, berarti bener dia hasil anak keroyokan, Os. Os, dia hasil anak keroyokan gimana nya? Intinya saya udah ke Jupiter kemarin. Iya, berarti kau bener dong hasil anak keroyokan dong. 5 detik saya nyampe ke Jupiter. Iya, berarti bener kan hasil anak keroyokan kan? Jelas, kamu yang gak masuk otakmu. Otakmu yang nggak masuk. Kamu itu pintar ngomong tapi belum tentu benar, paham nggak? Gimana sih? Saya dari tadi ngomong itu berdasarkan dalil. Emang gak saya percaya dengan dalilmu apa? Kalau kau nggak percaya silahkan, nggak percaya apa? Saya mau harus memuaskan Anda. Enggak lah. Iya, kalau kau memang pernah ke planet Jupiter. Kemarin. Iya, mana faktanya? 5 Apa yang detik. kau dapat oleh-oleh dari planet Jupiter itu apa? Hanya ngibul, kalau nggak ada bukti itu ngibul. Oleh-olehnya Talas Bogor lagi. Bul, paham nggak sih? Oleh-olehnya Talas Bogor. Pada pengen motong Bogor kan, kali kau. pada pengen motong. Ini bukti bahwa asem ini memang botol gitu kayak aku, Aku tuh tadi emang ngibul, pengen motong aku itu tuh karena emang ngibul. kebotolan asem ini. Bukan, bermutu. aku tuh emang ngibul ke Jupiter. Mana mungkin aku bisa ke Jupiter? Udah, bisa aja Nah, kalau memang kamu ngibul. Balik aja, nggak mungkin dia ke langit sono. Gitu, ngibul juga jatuhnya. Bukan seperti itu yang terjadi Bapak Kristen. Nabi Muhammad memiliki data Al-Quran sebagai bukti nyata bahwa beliau menerima wahyu dan diakui dunia sebagai kitab suci. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Berbeda dengan omongan Bapak 100% berdusta. Jadi hentikanlah berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat mereka, karena semua ucapanmu dianggap dusta oleh mereka. Mana sih? Berarti Yesus membangkitkan Lazarus, ngibul ya? Cari oten yang lain apa bang? Kayak nggak ada oten lain aja. Nggak bermutu ini asem ini greget pengen motong terus. Bukan nggak mutu, ini ngomongin Udah, soal teman kenyataan. Bukan Bang nggak Bang mutu. Alfikri, tumen-tumengan Bang Alfikri ini mempelihara oten nggak bermutu kayak gini dari tadi greget pengen motong-motong terus yang lain. Terserah moderator. Kamu dia harus memang terima botol, ya. kenyataan. Kalau itu cuma kibulan. Nah kau, kuludahi kau. Bukan aku loh yang nurunin itu. Abang tuh. Nyari itu yang bermutu. Yang berilmu mana sih? Asem dari tadi ditunjukin data nggak percaya. Ya ini ada Muter aja dari tadi ngomongnya. Aurnal monitor. Aurnal. 100 viewer di sini mempertahankan orang kayak Asem. Botol Aurnal minta monitor. ampun.